Halo, udah kelihatan ya, Bu? Udah Oke ya? dok, Oke. tinggal di ini aja Ya, dok, slide ya. play ya. Ya, maaf Silakan ya, dok. mohon maaf sekali lagi ya. Oke, ini ada sebuah video yang viral. Teman-teman serikat aliansi Presidium, ya, Pak Bupati, saya ada di Rumah Sakit Hospital Ciputra. Anak saya sakit, tapi tidak dilayanin. Saya minta untuk dirawat, tapi tidak dirawat. Mohon Pak Bupati, saya akan langsung nanti video ini akan saya kirim ke Pak Bupati. Mohon ditanggapin, jangan nggak ada jangan sampai nggak ditanggapin. Ciputra sudah jadi catatan buat kami kawan-kawan serikat di Kabupaten Tangerang. Ya kan, kalau kayak gini BPJS tidak dilayanin karena oleh Ciputra, ini akan kami blow up ke media dan akan kami blow up ke dinas-dinas yang bahwa ada di Kabupaten Tangerang. Itu aja Bu. Saya datang ke sini baik-baik minta tolong untuk bisa dirawat kondisi. Oke, agak toksik ya pagi-pagi dengerin kayak gitu ya. But that's the fact gitu kan, bahwa eh, fenomena sosial kita di kesehatan itu yang terjadi gitu loh, bahwa kita sebagai pemberi jasa tenaga kesehatan berada di garda terdepan ya, eh, stres yang luar biasa gitu. Dokter IGD tadi dimaki-maki, eh, pakai nama presidium gitu ya, bupati presidium apalah gitu segala macam. Itu biasanya emang emang terjadi. Oh, saya belum ada videonya ya. Oke. Oh ya, ini hilang sekarang. Oke dok. Oke, udah kelihatan ya. Ya, eh, 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 stresor itu pasti ada gitu kan, bahwa di setiap pekerjaan pasti ada. Tenaga kesehatan terutama, bahwa masyarakat itu sangat berharap besar gitu ya terhadap kita di pelayanan kesehatan, dan how to become resilience gitu kan. Jadi resilience itu the ability to adapt, to recover and grow. Makanya sesuai dengan acaranya RSAB harapan kita ini, saya salut gitu ya, we grow. Karena dampak akhir dari stres dan kita resilience adalah kita grow. Kita bertumbuh untuk jadi yang lebih baik terhadap stres atau adversity yang ada. Bahwa setiap organisasi, dinamika organisasi, perubahan itu pasti akan ada, dan gimana cara kita bisa beradaptasi, recover, dan kita bisa grow terhadap hal tersebut. Nah, ini eh, kalau kita bicara masalah stres dan eh, perubahan gitu ya, uncertainty itu kan pasti ada ya di di pekerjaan manapun, apalagi di organisasi sebesar RSAB Harapan Kita atau mungkin saya di Fatmawati, bahwa perubahan-perubahan itu akan pasti ada, and how we manage dari perubahan itu, balancing dari yang ada gitu ya. Jadi mungkin dari stres atau dari peristiwa yang ada di depan kita itu outcome-nya bisa positif, bisa negatif. Dan itu tergantung dari kita merespon terhadap stresor tersebut. Kita merespon terhadap kondisi tersebut. Dan bagaimana kita melatih agar outcome yang ada itu positif, ya. Jadi respon dari kita dari diri kita terhadap situasi itu memberikan respon yang positif. Nah, ini ada sebuah teori gitu ya, dan it's already established gitu. Ada yang namanya epigenesis dan neuroplasticity. Jadi we are what we think. Ada juga yang bilang kalau ada yang gut gut hypothesis, we are what we eat. Mungkin itu Dokter Aryan itu di gastro tuh sering tuh, karena berhubungan dengan mikrobiom dan segala macam. Tapi
ini sedikit agak science gitu ya, bahwa resiliency and how we adapt with stress itu tentunya ada penjelasan medisnya. Ada yang namanya epigenesis. Epigenesis ini adalah perubahan genetik tanpa adanya, bukan perubahan genetik ya, on and off dari gen expression lah gitu ya. Jadi gen expression kita yang nantinya akan berefek kepada tingkat seluler gitu ya. Dan itu dipengaruhi adanya eh, secara genetiknya berubah gitu. Dan neuroplasticity di mana respon terhadap eh, gen expression tadi ke sel yang ada di otak di neuron-neuron gitu ya, sinaps-sinaps neuron tersebut, dan gimana caranya akhirnya itu menjadi sebuah adaptasi yang lama-lama akan terbiasa gitu. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa eh, respon kita terhadap stresor, respon kita terhadap uncertainty gitu ya, itu akan melatih sel-sel saraf kita ya, yang mana itu diekspresikan dari genetik ya terhadap dopamin, adanya hormon-hormon happy, endorfin dan segala macam gitu ya. Oke, ini karena tadi kita berbicara masalah individu, how we respond terhadap stres, how we respond terhadap eh, situasi gitu ya. Nah, tentunya itu adalah individu. Tapi ketika kita bicara masalah organisasi, di mana misalnya ada seorang dokter atau perawat, dia akan berinteraksi satu sama lain, gitu ya. Dan ketika menjadi sebuah organisasi lebih besar lagi, di rumah sakit, di mana di situ ada farmasi, di situ ada rehabilitasi medik, di situ ada gizi atau tenaga kesehatan lainnya gitu ya yang saling berinteraksi, dan itu akan lebih kompleks gitu. Dan eh, kalau itu dianalogikan dalam sebuah diagram gitu ya, di mana di situ bisa menjadi biopsychosocial eh, model, di situ memang bisa sangat kait mengkait gitu loh satu sama lain. Gimana satu orang akan mempengaruhi tim dan akan mempengaruhi organisasi. That's why menurut saya topik ini penting sekali karena satu orang itu akan bisa membuat impact ke seluruh rumah sakit gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang bio atau perjalanan seseorang sampai menjadi eh, tidak produktif gitu ya, atau tidak kooperatif, itu pastinya memiliki perjalanan, bukan perjalanan penyakit ya, tapi perjalanan eh, mood atau perjalanan eh, perasaan dari orang itu. Jadi mulai dari flourishing, languishing sampai unwell gitu ya. Jadi nggak ada tiba-tiba orang ya mungkin dengan kelainan tertentu, tapi kalau misalnya orang dengan ada stres berkali-kali gitu seperti dokter IGD tadi gitu kan, dia terus terus menerus mendapatkan stresor atau apapun itu di lingkungan kerjanya, dia akan dia akan dia akan berubah gitu loh ya. Dia akan kalau dia tidak bisa coping terhadap respon dari stres tersebut, dia akan berubah dan kemudian dia akan menjadi unwell, tidak produktif, gitu ya. Tapi kalau kita mampu untuk melakukan peningkatan resiliensi, coping terhadap stresor yang ada, gitu ya, sehingga kita meningkatkan kemampuan kognitif, tentunya itu akan berimpact terhadap organisasi. Jadi seperti yang tadi biososial eh, metode itu tadi, itu sangat mempengaruhi organisasi. Karena ketika orang itu tidak produktif, pasti dia tidak kreatif, dia tidak bisa engagement, dia nggak punya motivasi, akhirnya kinerjanya nggak bagus, gitu. Nah, ini gimana caranya eh, tim, ya lagi-lagi karena nggak mungkin direktur atau
Kasatker, tapi teamwork yang terdekatnya, atau mungkin diri dia sendiri Belum. menyadari bahwa Bilangin, Bang. saya sudah tidak baik-baik aja nih. Saya tidak happy nih. Saya udah mulai languishing nih. Nah, ini yang kita harus tahu di fase mana kita ada, gitu ya. Karena eh, being resilience bukan berarti kita tidak boleh tidak baik-baik saja gitu. Karena kita kan manusia ya. Pasti ada fase di mana kita tidak baik-baik. Nah, ini kita harus bisa mengenali diri, mengenali teamwork kita, atau mungkin di level organisasi eh, BOD di direktorat yang masing-masing atau tim kerjanya masing-masing udah mulai tahu ini kayaknya staff saya ini udah mulai gitu. Jadi kita harus lebih bisa bisa peka gitu terhadap teman dan segala macam dan rekan kerja kita. Oke, ini kalau misalnya kita melihat diagram terhadap mood dan juga performance gitu ya. Kalau bisa dikatakan stress, pressure, dan terhadap performance. Kalau orang nggak ada pressure sama sekali, bisa dilihat. Dia juga boring gitu ya. eh nggak nggak tertantang sama sekali gitu loh. Nah, tapi ketika dia terlalu over terhadap stres, ya dia pasti akan exhausted. Dia akan kalau bahasa Gen Z udah mulai burn out gitu ya. Jadi eh, ini fase-fase ini berpengaruh atau berkorelasi ya performance dengan stresor ya. Jadi kita nggak mungkin dong menghindari stres karena pasti akan ada dalam setiap pekerjaan, dalam setiap organisasi besar. Nggak mungkin selevel RSAB harapan kita nggak akan ada stres. Tiap hari ada. Tadi dokter IGD aja ketemu pasien di videoin viral, pasti itu stres gitu kan. Nah, ini kita harus bisa ngelihat ya, mungkin di di saya sendiri sebagai direktur medik, saya harus bisa melihat area mana yang memang stresnya tinggi gitu loh. IGD, kamar operasi, ICU, atau mungkin turun ke ruang perawatan yang memang eh, bisa dibilang eksekutif. Itu pressure-nya beda loh dibandingkan ruang perawatan yang JKN gitu. Itu harus dilihat. Ketika pressure-nya tinggi, dia akan tend to be burnout. Nah, ya, yang nantinya ketika itu dibiarkan terus-menerus, dia dihantam gitu dengan pola kerja yang tidak bisa stabilisasi, akhirnya dia bisa reduce creativity, malah jadi jelek gitu loh. Ya. Jadi harus dievaluasi betul. Oke, kalau misalnya kita bicara masalah diagram yang ini adalah, misalnya ini energi gitu ya. Energi ada yang negatif, ada yang positif, ada energi yang high, ada energi yang low. Ini kalau misalnya kita coba apa? Mengklasifikasi gitu ya. Untuk yang energi positif dan high itu orang kalau bisa dibilang baru pulang liburan gitu ya. Ya, semangatnya gede, energinya positif. Jadi orang mau kasarannya pagi-pagi bisa kelihatan. Kita bisa bahkan bisa ngerasain, wah, apa gimana kabarnya gitu kan? Eh, Senyum, diajakin apa kasarannya ngomongin bosnya, udah santai aja gitu. Jadi positif gitu ya. Ada juga yang dia energinya negatif, energinya positif, tapi energinya low dia. Jadi apa? Chill gitu ya, calm gitu ya. Ini mungkin kita saya coba mendeskripsikan kalau misalnya di lingkungan kerja kita ada staff yang bisa kita lihat ini kenapa ya kok dia sensitif banget gitu. Dikritik sedikit sensitif banget. Kenapa nih kok energi negatif gitu?
Tapi kalau energinya negatif, dia low, energinya low ya, itu depresif dia. Jadi apa-apa lemes, apa namanya, bisa dibilang eh, demotif ya, bukan demotif ya. Jadi pokoknya depresif lah, afeknya depresif gitu. Yang satu afeknya marah-marah gitu ya, sensitif dan segala macam itu energinya negatif itu. Ada yang satu high, ada yang low ya. Mudah-mudahan sih kita di energinya positif deh, walaupun kalau kalau sekarang ini untungnya We Grow acaranya pagi ya. Tapi kalau misalnya We Grow ini acaranya sore, mungkin bulan Ramadan energinya positif gitu ya, tapi eh, low, jadi agak agak lemes-lemes lah gitu. Nah ini menurut saya penting untuk kita tahu, ini kita harus peka nih, karena resilience itu bukan berarti dia itu harus high terus, bukan berarti dia harus positif terus, enggak, dia pasti ada fasenya terhadap stresor-stresor yang ada. Oke, dari mood atau dari kondisi tadi itu akan mempengaruhi how we think, how we feel, and how we behave. Ya, jadi ketika saya minta sebagai direktur medik gitu ya, eh, kasarannya menuntut ya, atau misalnya kita mengharapkan gitu ya, tenaga kesehatan, dokter atau eh, perawat itu behave-nya bagus, they have to be happy first gitu loh. Karena buat saya nggak mungkin saya nyuruh perawat itu senyum saat dia nggak happy, apapun itu alasannya. Ya, ketika stresor itu terlalu besar dan bertubi-tubi buat mereka. Nah ini eh, kasatker, kepala ruangan gitu ya, level terkecil atau misalnya PJ tim itu harus bisa determine ini sehingga kita bisa langsung intervensi gitu. Preventifnya udah harus ada ya. Jadi eh, apa yang kita rasakan itu akan mempengaruhi tindakan yang akan kita lakukan gitu ya. TFB ini menurut saya cukup relevan dan kita harus bisa melihat dia kenapa ya dia energi negatif terus ya. Kenapa dia kok negatif, kan kita suka ada tuh ya di di pekerjaan gitu kan. Dia kenapa ya negatif, mulu marah-marah mulu gitu ya. Itu kita harus determine ini apa ada yang nggak cocok sama dia. Apa ada yang salah dari sebenarnya saya ya sebagai sebagai pimpinan gitu, ada yang salah nggak ya dari saya untuk memperbaiki eh, behave dari teman-teman gitu. Jadi itu mungkin kita harus, walaupun we cannot please everyone ya, saya setuju gitu ya. Tapi kalau kita tidak membuat tenaga kesehatan itu happy, nggak akan mungkin mereka akan behave dengan baik gitu. Ini dia. Jadi kalau misalnya kita menganalogikan eh, hal-hal yang kita suka gitu ya, kita kita olahraga, kita dengerin musik, kita nutrisi ya bagus gitu ya. Itu akan mempengaruhi mood ya, tidur kita cukup gitu. Itu akan mempengaruhi mood dan sinaps-sinaps di otak seperti tadi neuroplasticity yang ada itu akan lebih bagus dan pasti tenaga kesehatan itu akan behave lebih bagus. Dok, kalau misalnya gampang nggak sih dok, kalau misalnya membuat orang happy, dinaikin aja remunnya, belum tentu, belum tentu menurut saya. Eh, orang butuh butuh uang, saya setuju, tapi tadi level stres yang bertubi-tubi walaupun dia dibayar mahal, saya rasa mungkin dia akan ada di energi negatif, tapi karena duitnya banyak gitu ya, energi negatif tapi high gitu ya, irritable, marah-marah gitu. Nah itu menurut saya balancing. Tadi seperti yang gambar tadi, how we balance antara negatif outcome dan positive outcome gitu ya. Oke,
Kalau kita analogikan dalam sebuah model seperti ini, di mana trigger terhadap stres itu akan pasti ada, gitu ya. Nah, ketika tadi adanya neuroplasticity atau adanya kita melihat sebuah perubahan di on and off dari genetik yang ada, ya itu kita berusaha mengkognisikan, kita berusaha untuk merasakan terhadap stres tersebut, dan itu akan mempengaruhi dari hormonal, stres hormon itu kan pasti akan ada gitu ya. Dan itu ujung-ujungnya ke behavior. Ujung-ujungnya akan ke state of mind kita. Psychologically kita akan seperti apa gitu. Jadi buat saya eh, runtutan ini harusnya kita bisa bisa lihat nih terhadap trigger atau perubahan yang ada gitu kan. Jadi eh, pelan-pelan, jadi misalnya kalau misalnya kita ingin memberikan suatu aturan gitu ya di 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 rumah sakit gitu. Nah, ini kita harus mulai berpikir karena behavior itu akan keluar berdasarkan adanya trigger, stress, uncertainty, keluar dari comfort zone yang ada, yang suka nggak suka itu pasti akan mempengaruhi dari kognitif dan juga dari behavior pekerja kita gitu ya. Oke, kalau misalnya kita melihat bahwa setiap orang itu kapasitas untuk menampung stresnya beda-beda. Ya, kalau kita bisa melihat di ember ini adalah stress bucket gitu ya. Ukurannya beda-beda. Ada orang yang memang dia mampu untuk menampung stres lebih banyak gitu. Jadi yang yang satu dia easy to get stress, easy to overwhelm, easy to burn out ya. Jadi sekali lagi kita harus mengenal diri kita sendiri. At least kita mengenal tim yang ada di sekitar kita sehingga kita tahu, oh ini emang orangnya ini nggak bisa nih dikasih kerjaan multitasking. Zoom tiga Zoom berbarengan gitu ya. Dalam 1 bulan dikasih 3 project yang harus di follow up ke BOD tiap hari 2. Nggak sanggup dia. Tapi ada juga yang dikasih pengampuan, penelitian gitu ya, pelayanan gitu. Tambah lagi manajerial. Kuat dia, perform semuanya. Itu one of a kind lah bisa dibilang. Stress bucket orang beda-beda gitu ya. Tapi sebeda-bedanya, sebesar-besarnya stress bucket seseorang, tentunya itu akan mempengaruhi, akan penuh juga gitu loh. Kalau stres itu terus-terusan terisi. Nah, ini dia. Jadi memang kita harus tahu coping mekanisme terhadap stres yang ada. Ya, sleep, exercise, socializing, dan studying. Itu kita belajar misalnya nih adanya mortality atau morbidity gitu ya. Pasti itu stres loh. Buat dokter itu, buat perawat apalagi juga sama tenaga kesehatan tuh stres. Buat BOD ketika habis dimarahin Pak Menteri stres. Gitu kan? Itu kita harus tahu tuh how to coping the mechanism the stressor itu. Ya. Do we need sleep? Do we need socializing? Dan itu penting untuk mereduce si stresor yang ada di bucket stress itu. Ya. Harus tahu nih kita, kayaknya saya udah mulai overwhelmed nih, so I have to slow down first. Agak socializing buat saya lebih efektif, ya, buat saya pribadi gitu ya. Mungkin karena saya orangnya agak lebih
lebih ekstrovert. Tapi buat Dokter Aryani mungkin lebih suka studying gitu misalnya. Ya, ada yang kayak gitu loh. Dan it's okay coping atau misalnya stress relief dari masing-masing eh, individu beda-beda nggak apa-apa. But at least dia melakukan sesuatu untuk mereduce stres itu dan akhirnya dia survive dari stres tersebut gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu, kita udah bisa mengenali diri kita, so we can help people ya. Karena eh, seperti tadi yang disampaikan bahwa biosocial psycho itu saling kait-mengkait. If we are happy, then we can it's like kayak menular gitu loh. Kalau kalau kitanya sedih, lingkungan itu akan sedih. Kalau ada satu orang yang toksik, pasti area situ toksik. Kalau areanya itu positif gitu, pasti dia positif. Ya, jadi kita harus tahu nih dari stres yang ada, apakah kita lebih cenderung negatif? So, saya harus reduce dulu nih karena respon dari stres itu saya lebih ke negatif. Jadi saya harus reduce dulu stresornya supaya saya bisa lebih positif dan akhirnya saya bisa berimpact. Nah, kalau kita udah tahu kayak gitu, kita bisa ngasih tahu orang, Bu, kayaknya Ibu stres banget nih habis dapat PR ya dari Ibu Dirut ya, gitu kan misalnya. Udah, ini dulu aja nggak apa-apa. Saya ini dulu, Ibu tenangin deh. Itu teamwork yang bagus dan itu akan membuat eh, resiliensi tim tersebut meningkat gitu loh ya. Nah ini dia. Jadi kalau kita bilang ada yang namanya chemistry, ya kan? Ada yang namanya saya nggak klik nih sama orang ini, saya ganti aja di tim saya. Itu mungkin itu make sense menurut saya ya. Walaupun kita nggak bisa milih-milih partner kerja, tapi yang namanya emotional contagion, ada namanya mirror neuron tuh emang ada gitu loh. Jadi bahaya kalau kita tidak bisa mengenali tim kita, kita tidak bisa memaintain tim kita untuk membuat suasananya ini jadi lebih baik gitu. Ini dia ya. Jadi kalau mau membuat organisasi tersebut resilience terhadap stres, ya memang bikin satu orang itu dia happy, resilience, dan itu akan contagious ke semua rekan kerja teman-teman. Karena memang seperti itu gitu loh. Karena kita tuh makhluk sosial. Ya, ketika kita bersosialisasi dan berinteraksi sama orang yang positif, kita akan ngerasain kok. Ya, dibandingkan memang ada orang yang kayaknya negatif, marah-marah terus, itu energinya nggak enak, gitu loh. Dan itu membuat tim tersebut nggak resilience terhadap stres. Akan mudah crack, akan mudah demotif, nggak perform gitu. Ya, kita kita harus harus bisa tuh melihat eh, apa namanya tim kita nih ada di fase mana. Nah ini sedikit sharing di Rumah Sakit Fatmawati. Saya kita belajar untuk liver transplant ini is kind of our achievement gitu ya. Di sisi medis kita udah 2 kali melakukan liver transplant. Liver transplant yang pertama kita gagal. Pasiennya meninggal. Ya. Stres nggak? Stres nih buat semua tim. Kebetulan saya bagian dari tim tersebut gitu ya. Stres tim. Oh, demotif. Udah tuh, kelihatan kan moodnya berubah gitu ya. Kalau ketemu senggol bacok, karena pasiennya baru meninggal gitu kan, pasien proyeknya baru meninggal. Tapi kita harus tahu tuh rilis stresnya, bersosialisasi, bergaul gitu ya, evaluasi yang pasti terhadap kesalahan itu, dan akhirnya yuk kita mulai lagi yang kedua, dan alhamdulillah dengan persiapan yang lebih baik
dengan dengan suasana mood yang lebih baik, pasiennya survive. Itu pose yang di kanan itu pasien kontrol di di klinik transplantasi kita awal Februari kemarin. Tanggal 2 apa tanggal 3 Februari saya ngeliat, waduh si Bapak udah santuy banget duduknya tuh, kakinya dilipat gitu. Yang tadi sebelumnya badannya kuning, perutnya buncit gitu karena ada ASI tes. Eh, Poinnya adalah ketika tim itu sedih, rumah sakit akan sedih. Ketika surgeonnya sedih, pasti anestesi sedih, gitu loh. Penyakit dalamnya akan sedih, and it's contagious, gitu. Dan eh, reward itu penting terhadap terhadap kinerja sebuah tim tuh penting gitu ya, karena menyenangkan kan ketika kita dihargai, menyenangkan kan ketika kita dipuji gitu. Itu buat saya eh, salah satu strategi untuk membuat tim saya lebih resilience gitu. Nah, ini salah satunya menurut saya baik ya dari Kementerian Kesehatan bahwa ada yang namanya Kemenkes Award gitu. Itu semacam eh, apresiasi gitu terhadap kerjanya Ibu Nola, kerjanya Dokter Aryani, kerjanya Dokter Endah, kerjanya Pak Kamal, yang mana itu akan membuat tim itu jadi resilience. Jadi ketika memori kita, sel-sel otak kita menangkap eh, perasaan yang menyenangkan itu, pastinya kita akan lebih tahan terhadap terhadap eh, stresor gitu. Seperti misalnya saya untuk mengachieve pendapatan gitu ya, kasarannya kan ujung-ujungnya we have to be happy to help people, ya. Rumah sakit have to be healthy financially to help people, ya dong. Nggak mungkin dong rumah sakitnya boncos bisa memberikan pelayanan yang baik, nggak mungkin, ya kan? So, saya selalu memotivasi teman-teman di pelayanan untuk meningkatkan produktivitas agar rumah sakit ini lebih sehat, supaya kita bisa membantu masyarakat lebih banyak, gitu. Nah, itu stresor kan buat teman-teman di Fatmawati kan. Saya minta untuk naik-naikin tindakan, naik-naikin ini. Tapi saya harus bisa memaintain emosional mereka, saya harus bisa memaintain psychological mereka, suka mereka happy. Karena saya nggak mau operasinya banyak, tapi mereka marah-marah di kamar operasi. Saya nggak mau perawat saya minta banyak-banyakin pasien, tapi mereka marah-marahin pasien saya gitu loh. Itu bukan outcome yang saya inginkan gitu. Nah, itu yang strategi-strategi untuk membuat teman-teman bisa lebih resilient terhadap stresor itu, eh, tidak ada yang hitam dan putih apa ya, tidak ada juknisnya enggak. Itu kontekstual menurut saya. So, resilience is not immunity to stress, not emotional suppression, but a trainable capacity. Mungkin itu dari saya pada pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf di awal-awal agak terlambat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat paparan dari saya, dan bisa membuat Rumah Sakit Fatmawati dan juga RSAB harapan kita timnya tuh tim tangguh, resilience terhadap stres yang ada di pekerjaan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Dr. Taufik atas materinya yang sangat bermakna. Semoga apa yang telah disampaikan dapat membantu kita semua untuk lebih tangguh dalam menghadapi tekanan kerja, mampu mengelola stres dengan bijak, serta tetap profesional dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Mari kita manfaatkan saat sesi ini untuk berdiskusi dan memperkaya pemahaman kita bersama. Dipersilakan yang ingin bertanya menggunakan raise hand atau eh, di kolom chat.
Itu kayaknya ada yang nanya di kolom chat, Bu. Iya, iya dok. Ini belum ada yang raise hand dok. Kita di kolom chat dulu ya dok ya. Ini selamat pagi kepada Dokter Gezi nih tadi udah langsung bergabung. Ada pertanyaan pertama dari Dokter Gezi dok. Ini mau Iya. tanya tentang mentalitas. No need to care too much about what others think. Bisa bikin kita kadang merasa kesepian. Hmm. What do you think, Pak Dir, Dokter Taufik katanya gitu. Ya. Iya. Eh, Bodo amat ya, kasarannya gitu ya. Mau dibilang terserah deh lo mau mikir gua apa gitu kan. eh Orang mungkin beranggapan selfish gitu ya. Jadi akhirnya nggak nggak punya teman gitu ya. Bisa bisa kita kadang merasa kesepian. Em, Sebenarnya sih mungkin itu state of mind dari kita sendiri ya. Jadi kayak tadi, kayaknya dia nggak suka sama saya deh. Kayaknya dia, saya kayak nggak bisa nih ngerjain ini. Kayaknya saya nggak mampu deh gitu. Karena we are what we think kan. Tadi yang seperti tadi, eh, perubahan gen expression yang akan mempengaruhi kerja dari sel-sel saraf itu dipengaruhi dari gimana cara kita berpikir gitu loh. Dan kita harus latih itu bahwa nggak apa-apa kok. Jadi ketika kita berpikir bahwa saya memang when we are labeling ourselves sebagai orang yang introvert, itu kita akan merasa tidak nyaman ketika di pesta gitu. Ya nggak sih? Cuman buat saya kalau kita merasa Dokter Gezi misalnya katakanlah saya juga orangnya agak cuek ya. Kadang saya ngerasa bahwa eh, kadang nih di posisi saya sebagai direktur medik tuh harus membuat pola berpikir saya tuh untuk tidak memikirkan omongan orang gitu. Karena setiap kebijakan yang saya bikin pasti ada orang yang tidak suka gitu. Kalau saya berpikir mikirin omongan orang segala macam, saya bisa stres. Tapi saya nggak ngerasa sendirian tuh, karena saya punya temen yang sefrekuensi sama saya, dan itu akan akan kebentuk sendiri kok. Yang yang tadi yang semacam apa namanya eh kayak WiFi connection itu akan kebentuk orang-orang yang memang satu frekuensi sama kita dan bisa bisa kita ajak kerjasama dan kita bisa ajak berbicara gitu loh. Jadi menurut saya no need to care too much about others thing itu adalah salah satu coping dari stres yang ada. Diomongin orang tuh kan stres kan? Ya kan? Dokter Aryani mah sebenarnya ini itu kan stres kan? Apalagi kita tahu lagi, ya kan? Nah, copingnya adalah seperti itu gitu. Jadi menurut saya itu bagus ya. Malah bisa jadi lebih resilient. Berarti Dokter Gezi harusnya bisa lebih resilient terhadap stres. Karena ketika kita terlalu memikirkan omongan orang and we are people pleasure, aduh itu pasti orangnya stresan deh, menurut saya gitu loh. Jadi eh, nggak apa-apa. Itu buat saya sih itu coping masing-masing orang tuh beda. Selama itu nggak merugikan ya, selama itu tidak jahat, tidak toxic gitu, menurut saya sih nggak apa-apa gitu. Gitu. Semoga puas ya, Dokter Gezi ya. Iya. Kalau kesepian tinggal main ke Fatmawati aja. Atau enggak ke RSAB Harkit. Tuh, ya. Oke dok, terima kasih. Selanjutnya ini mungkin kita banyak pertanyaan di chat nih dok. Yang Ya. pertanyaan yang kedua ini dari Bu Febri. Selamat pagi Dokter Taufik. Kebiasaan apa yang bisa kita mulai untuk meningkatkan resilience diri? Apa sajakah itu dok? Dan Dokter Taufik sendiri apakah punya tips untuk kami supaya bisa menjaga sikap profesional ketika menghadapi konflik atau beban kerja yang berat? Terima kasih dok. Hmm. Kalau buat saya, karena tadi saya nggak paparin karena menurut saya itu very individualized. Kayak Dokter Gezi itu salah satunya adalah, tapi saya juga agak-agak bodo amat sih, agak agak nggak terlalu. Awal-awalnya saya tuh orangnya cukup mikirin perasaan orang loh, agak apa ya, agak.
oh dia ngomong apa ya gitu ya. Agak ada kayak gitu. Tapi akhirnya lama-lama saya bisa loh, bisa coping saya bisa lebih bodo amat, bisa lebih cuek gitu. As long as memang I'm doing the right thing dan emang nggak ngerugin orang gitu ya. Tapi kalau buat saya start with why. Jadi ketika contoh ya, ketika eh, liver transplant itu gagal gitu, itu sempat ada tuh teman-teman itu, duh kita kayaknya emang belum mampu deh, kita gitu-gitu loh. Kita kayaknya nih, aduh kita ini, nggak boleh saya bilang. Waktu itu saya udah jadi direktur medik gitu ya. Saya merasakan kenapa tadi saya bilang itu contagious, negativity itu contagious. Itu saya bisa ngerasain gitu loh. Teman-teman tuh vibes-nya tuh nggak enak gitu. Vibes-nya tuh sedih, nggak produktif, nggak optimis gitu. Nah, itu buat saya bilang gagal itu biasa dan gimana caranya kita bisa bisa bangkit dari kegagalan dan tujuan kita tuh bukan pengen apa-apa kok. Tujuan kita adalah ingin membantu masyarakat yang memerlukan pelayanan ini. Kalau kita nggak berusaha untuk membuat ini, orang-orang ini mau berobat kemana? Mereka nggak punya uang untuk bisa melakukan transplantasi liver di luar negeri karena biayanya mahal. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh membuat ya juga ya. Kesian loh kalau kalau kadang ya kalau saya suka suka bicara gitu sama sama tim gitu. Kalau orang tua lo atau misalnya om lo sirosis gitu, terus lo mau biarin gitu aja tuh nggak bisa dibantu gitu. Jadi hal-hal big dreams ya, goals, why, kenapa kita melakukan itu membuat kita lebih resilient sih. Kemudian eh, kebiasaan apa yang yang kita mulai untuk meningkatkan resilience dan apa saja itu kalau buat saya sih kalau memang lagi exhausted, lagi stresnya banyak gitu, saya pasti coping, saya pasti release release dulu gitu. Nggak mungkin saya hajar gitu ya, jadi direksi gitu, jadi dirmet sambil pasti kan saya stres juga ya. Tapi ketika saya tahu, wah ini kayak gue udah mulai ini nih, udah mulai exhausted nih. So slow down, nggak apa-apa, tapi balik lagi. Buat saya itu, ya. Slow down eh, agak rilis dulu, tapi balik lagi untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjain sih. Menurut saya itu. Jadi start with why, back with why, goals-nya apa, dan kalau memang lagi capek, istirahat. Kita manusia kok, ya. Kalau kita lagi sedih ya admit, tapi cari tahu kenapa sedihnya gitu. Kalau memang sedih karena lingkungannya terlalu toksik ya hindari lingkungan itu gitu. Gitu sih. Oke, Dok. Untuk pertanyaan kedua, mudah-mudahan Bu Febri sudah terjawab. Selanjutnya, Dok, ini ada pertanyaan lagi ketiga. Dok, adakah korelasi langsung antara pola diet, asupan vitamin tertentu, atau kualitas tidur dengan ambang toleransi seseorang terhadap stres? Bisa tipsnya, Dok, buat jaga kebugaran biologis supaya tetap tangguh di bawah tekanan. Gus, ngeri kali. Ngeri kali. Kalau yang saya baca-baca, saya bukan ahli psikologi, saya bukan ahli gizi gitu ya. Tapi gizi gizi sama tidur itu adalah bentuk dari stress release. Yang saya baca-baca ya. Tapi setiap orang stress bucketnya tuh beda-beda. Dan porsinya udah masing-masing udah Tuhan tetapkan sama. Ya udah kayak fix gitu loh. Saya nggak untuk jadi pembicara ini kan saya baca-baca ya Bu ya, do some research gitu ya. Saya nggak pernah ngelihat orang itu yang tadinya dia ketahanan seseorang tuh akan sama. Tapi gimana caranya ketika udah mau penuh nih stres bucket kita harus keluarin tuh. Buka tuh apa namanya si keran-keran untuk nurunin stres bucket itu. Nah, salah satunya adalah dengan tidur, olahraga, apa namanya tuh gizi yang baik. Ya, gizi yang baik tuh ini saya bikin
ini deh, saya cerita lah ya. Tapi nggak tahu ini benar apa nggak, karena saya bukan ahli gizi. Saya kalau lagi stres, lagi capek banget, buat saya makan mie instan kari ayam pakai telur sama cabai rawit tuh rasanya tuh enak banget. Nah itu nggak tahu tuh. Itu pastinya itu junk food kan. Tapi dari paper-paper dari materi-materi yang ada itu biasanya memang orang itu good nutrition itu bisa bikin eh, orang tuh bisa salah satu mekanisme stress release gitu ya. Tapi pastinya mungkin yang diharapkan adalah asupan gizi yang baik ya. Maksudnya yang seratnya tinggi, proteinnya tinggi gitu-gitu. Mungkin itu. Halo? Halo? Wah, kelempar ya kayaknya ya. Oke. Mungkin saya bacain aja ya. Pak Taufik izin bertanya apa yang harus dilakukan ketika merasa burnout tapi tetap dituntut performa optimal. Cari tahu, Mbak Naura, cari tahu stress release yang paling efektif buat Mbak Naura apa. Jadi burnout itu sebuah keniscayaan dan nggak bisa dipaksain. Kalau dipaksain bisa nggak masuk? Bisa, tapi nggak akan perform aja. Bisa kelihatan tuh, saya bisa ngelihat tuh kalau saya ke ruang perawatan gitu ya. Mana perawat-perawat yang kerja pakai hati, mana perawat yang nggak kerja pakai hati, saya bisa lihat. Dan saya nggak bisa kalahin. Kalau dia nggak happy, dia burn out gimana coba? Nah, caranya bukan berarti nggak masuk, itu malah lebih salah. Tapi gimana caranya stress release yang paling efektif buat kita apa? Masing-masing orang tuh beda-beda. Ada yang dengan melakukan hobi gitu ya, olahraga. Makanya saya nggak tahu ya katanya ini saya nggak tahu ini bercanda kali ya. Orang yang olahraganya banyak biasanya tuh masalah hidupnya banyak. Lari maraton gitu saya ngeliat. Karena saya godainnya gitu ya. Ini lo kenapa lo ini mulu lo stres ya gitu. Karena karena ketika kita olahraga kan endorfin keluar, hormon hormon senangnya keluar gitu loh. Jadi coba cari tahu karena nggak akan mungkin bisa optimal Mbak Naura. Karena kalau kita burn out dan kita paksakan nggak akan mungkin performanya optimal. Jadi eh, stress release dulu, cari tahu apa dan dan mungkin take a break for a while ya. Kalau 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 buat saya ya gitu. Take a break 1-2 hari gitu, agak nggak mikirin itu dulu. Nah, habis itu balik lagi gitu. Gitu. Terus Iya dok, maaf, tadi terlempar. Ya kita lanjutkan ya lagi ya dok. Bu. Ada pertanyaan Udah dari aku dari udah sampai. Udah tadi udah aku Ibu Nola bacain. dok sekarang. U- Bu Nola ya? Iya, Halo Bu. sekarang Bu Nola. Iya dok, pertanyaannya, menurut Dokter Iya, Taufik, Dok. bagaimana baiknya pemimpin di rumah sakit kita menciptakan ambien yang resilient di lingkungan kerja, Hmm. bukan sekedar ketahanan? Aduh, susah ya Bu. Jadi sebenarnya kalau buat saya ya, pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang memanusiakan manusia, menurut saya. Jadi eh, kita manusia, kita capek, kita maaf, agak blow on gitu loh. Misalnya hal baru kita nggak ngerti kan manusia, emang kita harus tahu semuanya. Emang kita chat GPT bisa tahu semuanya? Nggak mungkin, gitu kan? Jadi pemimpin yang yang kasarannya ya Bu, tarik ulurnya pinter menurut saya. Kapan dia harus tegas dan memberikan eh, ya a kind of punishment atau berbicara yang agak keras gitu. Kapan dia memang harus bisa maklum gitu. Karena memang manusia itu seperti yang tadi ada diagram yang eh, low stress sama high stress. Low stress nggak ada stressnya juga dia nggak ada motivasi juga nggak bagus gitu. Tapi terlalu high stress juga dia akan overwhelmed dan dia sama-sama nggak bagus. Jadi how to balance antara
yang yang low sama high dan tarik ulurnya harus ada. Jadi buat saya sih ya memanusiakan manusia ya. We are human being yang memang punya kelebihan dan kekurangan gitu sih. Ya Dan sama mungkin pemimpin itu juga mungkin harus jeli kali ya, betul, Dr. Taufik ya. betul. Karena kadang-kadang kalau apa yang Dokter Taufik sampaikan itu kan tadi bagaimana kita menilai diri kita kan, apakah Ya, kita tahan ataukah kita tangguh ataukah kita udah masuk burnout misalnya ya, gitu. ya, Tapi kadang-kadang peran pemimpin juga penting untuk melihat bahwa timnya ini udah sampai taraf mana gitu dan ya, apa yang harus dia lakukan gitu. Nah, ya, mungkin kalau saya tuh concern sekali sama itu gitu. Jadi bagaimana sih pemimpin itu mendeteksi itu? Karena kalau enggak arahnya penekanannya arahnya sama. Nanti kadang-kadang empati jadi hilang kan? Kita ya, paksa supaya ya, tahan. Maksudnya kita ya. supaya tangguh, akhirnya cuma tahan. Mm-mm, Akhirnya nggak ada empati kan? mm-mm, Gitu. mm-mm, mm-mm. Tapi ya akhirnya kembali lagi ke pemimpin itu masing-masing untuk jeli melihat timnya sendiri gitu ya dok ya. Betul, betul. Dan mungkin orang ada yang peka, ada yang cuek ya. Memang ada Hmm. orang yang modelnya kayak gitu. Nah, itu mungkin kalau misalnya di di pimpinan itu kan pasti kan ada tim juga kan. Nah, itu timnya saling Hmm. ingatin juga tuh, Bu. Ini kayaknya kita jangan terlalu kayak gini deh karena psychologically ini it's not work well lah kalau kita bikin policy Hmm. seperti ini gitu kasarannya gitu. Jadi memang harus ada yang balancing dari dari pemimpin itu sendiri ya. Jadi ya emang harus bisa saling ngingetin lah Bu gitu. Jadi ada yang kalau yang dia emang anak orangnya cuek nih, kayaknya dia ini banget nggak bagus juga gitu. Maksudnya kita harus peka. Cuek sama peka itu beda ya. Kalau cuek tuh penting menurut saya. Karena kalau nggak cuek kita bisa gila mikirin semua Eh, orang gitu kan. iya. Tapi peka it's another thing gitu loh. Kita mungkin bisa jadi cuek tapi oh nih kayak lo marah ya sama gua gitu. Itu kita kenapa ya? Kok kayaknya kamu nggak seneng ya kalau saya kasih tugas ini gitu. Itu kita harus 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 peka tuh terhadap terhadap hal-hal seperti itu sih. Gitu Bu Oke dok, Nyola. terima kasih. Ya Bu, sehat-sehat Bu. Ya sama-sama dok. Iya dok, izin lagi ini ada pernyataan dari Dr. Dimas Dwisaputro. Jadi ingat, winners focus on winning, loser focus on winners. Bomat, mungkin is something important to be a first step to show the best Iya, of you. iya benar, 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 benar banget. Dokter Dimas ini dokter apa ya? Dokter spesialis anak, jangan dengar kata netizen katanya. Iya benar, benar, iya benar, 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 benar banget lah. Tapi eh, kalau kalau orang yang di on a certain level gitu dia dia dengerin kayak cuman sekedar oh ya udah oh lucu-lucuan lucu-lucuan ada yang bisa udah karena yang tadi kan otak kita tuh udah terbiasa terhadap hal-hal seperti itu akhirnya kita bisa coping terhadap netizen-netizen kayak gitu tapi Boma tuh dalam artian gini loh kita tuh nggak akan mungkin memuaskan menyenangkan semua orang gitu sikap kita tindak nggak usah jadi direktur deh kita jadi dokter aja mungkin kita nggak suka sama konsekuensi dari terapi yang kita pilih gitu. Jadi menurut saya sih saya setuju banget tuh. Jadi nggak bisa kita mikirin semua orang gitu. Dan nggak sehat juga buat kitanya kalau misalnya kita terlalu terbelenggu terhadap pemikiran orang dan akhirnya membuat kita nggak bisa melakukan apapun gitu. Gitu sih. Oke dok, lanjut lagi nih dok. Kayaknya semakin lama, kayaknya pertanyaannya semakin banyak. Oh iya Tapi ya. nggak apa-apa dok. Ini kayaknya ada dua atau tiga pertanyaan lagi. Ini Oke. dari Bu Nur Hayati. Mungkin ini pertanyaan teknis dan memang sering terjadi ya dok. Izin bertanya, Ini ada bagaimana Gangsar nih, tips ada Gangsar Parianti ada juga nih eh sebelum. Dok, bagaimana caranya menghadapi teman yang menjadi sumber stres? Karena stres itu menular kan, Dok? Iya, ya. iya. Jadi social connectivity itu ada. Jadi bukan cuman WiFi tapi connection dari vibes itu ada memang. Menghadapinya adalah sebenarnya teman itu jadi stres nggak buat kita? Kalau teman itu jadi stres buat kita,
kalau memang itu kita hindari pastinya ya, buat saya ya, hindari. Dan itu membuat tim jadi tidak produktif nggak? Kalau membuat tim jadi tidak produktif, ya harusnya dievaluasi nih. Kayaknya orang tuh right man in the right place tuh menurut saya setuju banget loh. Kadang orang tuh nggak perform di keuangan, tapi dia perform di komunikasi gitu. Bisa aja loh. Dia mungkin emang nggak fit in aja di situ, tapi dia dipaksa untuk ngitung-ngitung duit sama Bu Nola. Gimana sih kamu kok ini nggak balance terus gitu? Ya Allah Bu, saya tuh sebenarnya cocoknya di humas gitu. Bisa aja deh kayak gitu. Ya, maksudnya itu perlu perlu evaluasi loh, karena dia ketika dia tidak happy kan ada suatu hal yang kita mungkin cari background yang lain ya. Bisa aja tuh orang kayak gitu tuh bisa. Gitu sih. Oke dek, dok, selanjutnya dok masih ada nih izin bertanya bagaimana tips menghadapi staf yang pekerjaannya selalu deadline dan jika diingatkan selalu beralasan dan sering marah-marah. Terima kasih dok. Ya, berarti dia nggak happy tuh Bu. Berarti dia nggak happy. Eh, cari tahu, ajak ngobrol. Dia berarti energinya negatif. Tapi dia energinya kuadrannya, kalau misalnya kita bilang kalau kalau orang SDM tuh pasti ada kuadran 1 2 3 4. Ini kuadrannya kuadran 3 gitu loh. Ya, energinya positif banyak tapi negatif gitu. Jadi buat saya sih staff yang kayak gini tuh justru harus dirangkul ya. Dan sebagai pemimpin harus cari tahu kenapa kamu kayak gini. Kenapa ya itu tadi kita harus harus bisa nyari tahu dan kalau dia memang ada masalah ditolong gitu. Kamu ada masalah di rumah. Biasanya suka ada kayak gitu kan. Bisa aja tuh. Kamu lagi ada masalah apa? Kenapa kok kamu gitu. Jadi eh, orang itu kalau dia happy, dia ya happy gitu ya, dia akan deadline-nya akan bagus. Dia akan performance-nya akan bagus. Tapi ketika dia nggak happy, aduh Bu, mau dibayar berapapun juga nggak. It's not related with money gitu loh. Tapi happiness menurut saya penting sih. Ini Dokter Aryani nanya-nanya apa sih? Ya, Dokter Aryani. Dokter Taufik, karena tingkat resilience berbeda-beda, seringkali ada orang yang berpikir bahwa beban mereka sudah luar biasa, sementara rekan yang lain masih biasa saja dengan beban kerja yang lebih berat. Apakah boleh mencontohkan contoh baik orang lain, alias membandingkan atau itu tidak etis? Enggak dong. Karena bakat bakat stres orang beda-beda. Nggak semua orang bisa kayak Dokter Aryani loh. Ya kan? Jadi direktur iya, praktek iya, apalagi penelitian iya, apalagi jadi ibu iya, ngurusin anak gitu kan. Jadi istri iya, nggak sanggup, saya nggak sanggup. Saya nggak bisa gitu. Tapi kan nggak wise ketika Dokter Aryani bandingin Dokter Aryani sama orang lain gitu. Jadi eh, kita harus bisa ngukur diri kita sih sebenarnya. We have to know ourselves dan kita tahu kita udah di level mana dan apa yang harus kita lakuin untuk stress relief terhadap terhadap paparan yang ada itu penting menurut saya sih. Kan setiap setiap perubahan ketika kita keluar dari comfort zone ya itu kan stres ya. Ketika ada apa gitu, set gitu, stres itu pasti. Nah, itu ketika terlalu banyak hal yang kayak gitu tuh pasti nggak nyaman. Orang tuh nggak bisa di disamain gitu. Gitu, Dokter Oke, Aryani. Ya, thank Dokter you, Dimas, salam Dokter kenal Fitri. Dokter Dimas. Ya, Oh, Gezi, toxic friend di disconnect. Dokter Iya, Gezi juga toxic friend disconnect. iya, iya. Otomatis lah, guys, Dokter Gezi itu mah. Kayaknya kita juga nggak akan mau bergaul banyak itu orang marah-marah terus gitu kan. Kita kasih solusi negatif terus. Lu kenapa sih gitu? Emang hidup? Karena kan kadang-kadang Pertanyaan orang sudah terjawab semua dan kebetulan hari ini ya, dari kolom chat, Dok. ya, Terima kasih untuk semua materinya. Eh, oke. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, kini kita telah sampai di penghujung acara Wigro sesi ke-29. Semoga sesi hari ini menjadi pengingat bahwa tekanan itu bukanlah untuk melemahkan, tetapi untuk membentuk ketangguhan.
Atas nama seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran partisipasi Bapak dan Ibu serta Dr. Taufik sebagai narasumber. Jangan lupa untuk mengambil satu insight dari sesi ini, refleksikan dan praktekkan dalam keseharian di unit kerja masing-masing. Karena pertumbuhan selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Ajak rekan kerja lain untuk hadir di Wigro sesi berikutnya agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama. Saya Sandra pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi Wigro berikutnya 2 minggu lagi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Dr. Waalaikumsalam. Terima kasih. Taufik. Ya, terima kasih Ya, Dokter Taufik. Dr. Sama-sama, Taufik, Dok. terima kasih banyak. Ya. Saya dicinta sebagai ibu bangsa. Saja dia sehat dalam jiwa dan raga. Kami sehat dan raga. Bisa berubah.